Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan yang hadir di gedung Panin ini, juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti kebaktian secara online. Biarlah hari ini kita semua boleh menikmati kebersamaan kita di dalam ibadah kita. Ibadah pertama di bulan Maret tahun 2025 ini dengan tema yang baru, sehati sepikir. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti dari rumah, hari ini saya ingatkan kita akan ada perjamuan Tuhan, boleh mempersiapkan segala keperluannya. Biarlah hari ini kita sungguh menikmati bahwa Tuhan hadir di bait sucinya, Dia ada bersama dengan kita. Kita angkat pujian, Tuhan hadir di bait sucinya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, boleh kita bangkit berdiri. Tuhan hadir di bait sucinya, Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Suaranya, ku dengar suara berseru, anak domba telah dikorbankan, layak untuk terima pujian, naikkan haleluya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya, ku dengar suara berseru, anak domba telah dikorbankan, layak untuk terima pujian, puji Dia.
Terima kasih banyak Bapa. Engkau kumpulkan kami di sini Tuhan. Untuk boleh memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Pada hari yang spesial ini Tuhan, kami juga boleh menerima tubuh dan darah-Mu. Dan menerima sabda-Mu ya Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kiranya Engkau Tuhan mau melayakan kami Tuhan. Boleh memuji, memuliakan, meninggikan Engkau dengan puji-pujian kami. Sehingga menjadi dupa yang menyenangkan hati Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman Tuhan, saudara-saudara dalam perjalanan. Kau selamatkan Tuhan mereka sehingga bisa bersama dengan kami. Memuji, muliakan nama Engkau Tuhan. Kami memohon Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, satu persatu di ruangan ini Tuhan. Beracaralah Tuhan, pertama, pertengah sampai akhirnya. Yang hanya berkuasa nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu jadi saluran dari Tuhan untuk menyapa semua yang hadir di tempat ini. Berikan salam kepada saudara-saudara kita. Haleluya. 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 Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan terus memuji Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kita, maka mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita. Bersyukurlah. Baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Siap bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa yang terutama kita syukuri? Karena kita punya harapan. Tuhan memberikan harapan kepada kita, bahkan bukan harapan, kepastian bahwa kita punya rumah yang Dia siapkan untuk kita karena Dia berikan keselamatan untuk kita. Amin. Dia yang hidup, sumber kehidupan, memberikan hidup kekal buat kita. Kita angkat pujian sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya. Haleluya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Haleluya, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Lagi sebab Dia hidup. Haleluya. Haleluya. Ada hari esok. Ada hari esok Bapak Ibu buat kita semua. Amin. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup berarti jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Ada sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu rasakan? Kata-kata lagu ini, hidup kita jadi berarti karena Tuhan Yesus hidup. Dan Dia hidup bukan buat yang lain, tapi buat kita semua. Amin. Luar biasa. Kita terus puji Dia. Pujilah nama Yesus.
nama Yesus, tabib segala tabib. Pujilah nama Yesus, sahabat yang karib. Sekarang air mata nanti sukaria, pujilah nama Yesus. Sekarang duka cita nanti sukacita, pujilah nama Yesus. Pujilah nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Nama yang ajaib, pujilah nama Yesus. Tabib segala tabib, pujilah nama Yesus. Sahabat yang karib, sekarang air mata nanti sukaria, pujilah nama Yesus. Sekarang duka cita nanti sukacita, pujilah nama Yesus. Pujilah nama Yesus, nama yang ajaib. Pujilah nama Yesus, tabib segala tabib. Pujilah nama Yesus, sahabat yang karib. Sekarang air mata nanti sukaria, pujilah nama Yesus. Sekarang duka cita nanti sukacita, pujilah nama Yesus. Sekarang air mata nanti sukaria, pujilah nama Yesus. Sekarang duka cita nanti sukacita, pujilah nama Yesus. Pujilah nama Yesus. Haleluya, puji namanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi bolehkah anak Tuhan berduka cita? Bukannya boleh, Tuhan mengizinkan. Tapi Tuhan menyediakan sukacita juga buat kita. Selalu ada kemenangan, selalu ada penyertaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari saya ajak Bapak Ibu untuk kita mau menghayati bahwa jalan hidup kita kadang-kadang tidak terselami. Terutama apa yang Tuhan rencanakan buat kita. Tapi biarlah kita percaya bahwa semuanya baik untuk kita. Jalanmu tak terselami. Bapak Ibu ada yang punya pergumulan, bawa kepada Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan menyediakan jawaban buat kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Setelah ini saya buka kesaksian, satu kesaksian kalau ada Bapak Ibu.
jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Perlahan kita katakan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang merasakan penyertaan Tuhan, saya berikan satu kesempatan kalau ada yang ingin memberikan kesaksian. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Kejadian hari Rabu kemarin, Tuhan, saya masih mengucap syukur saya bisa ada di sekarang di sini. Kalau enggak, saya hari Rabu bisa masuk bui di kantor kepolisian. Kejadiannya pas pulang ngejemput anak saya yang kedua kerja, saya sambil ngobrol di dalam mobil, pas pertikungan Puri, tiba-tiba motor nyelip, dia nabrak trotoar, orangnya masuk ke kolong mobil. Itu benar-benar bikin saya syok. Posisi saya lagi nyetir pelan ya, itu orang tiba-tiba masuk kolong. Untuk saya nggak ngegas, sampai saya berteriak, saya ngerem, apa itu Dek? Terus anak saya bilang, Mah itu apa Mah? Nggak tahu Dek. Terus saya buka kaca, Gojek udah bilang, turun. Terus Pak, saya bukan salah saya tidak tahu itu apa Pak. Ternyata orang di dalam kolong mobil saya. Sampai saya nangis, saya bilang, Tuhan tolong. Terus Pak, saya bukan salah saya. Minggir Bu, minggir. Iya, terus saya minggir. Saya udah lemes kaki, tangan, badan udah kayak gimana ya. Itu orang bisa di kolong mobil, terus saya kaget. Untuk tukang satu Gojek itu bilang,
tenang Ci, saya lihat kok kejadiannya. Itu dia jatuh sendiri sampai mental ke dalam kolong mobil ibu. Iya Pak, saya gemeter. Terus kata itu, tolong deh Pak, itu orang gimana? Saya nggak berani turun, nggak berani lihat itu orang kelindes apa enggak dalam mobil saya. Terus tenang Ci, saya lihat nggak apa-apa Ci, orangnya itu bangun. Maaf ya Bu, kalau saya salah. Tapi Bapak nyetir motor tuh hati-hati. Saya bilang, jangan bikin orang syok banget. Kalau saya sampai Bapak kelindes saya bisa masuk bui. Soalnya sampai saya maki-maki juga. Terus saya bilang, udah gitu saya sampai lemes, sampai sekarang pun itu kepikiran. Kalau saya cerita pas hari Rebo itu malam sama suami saya, pasti saya diomelin. Udah dibilangin jangan main HP, jangan main apa-apa di mobil. Pas itu pun hari Rebo saya juga nggak lagi main HP ya, posisi kaget aja, syok banget. Sampai sekarang pun kalau nyetir tuh agak merinding kaki gitu loh. Saya mengucap syukur banget sama Tuhan karena Tuhan masih baik sama saya, masih melindungi saya pada sampai hari ini. Terima kasih. Haleluya, luar biasa penyertaan Tuhan. Ini kejadian yang luar biasa dan hari ini kita bersama-sama menyaksikan bahwa Tuhan sungguh menyertai kita semua, termasuk Ibu Santi tadi. Ya biarlah apa yang disaksikan oleh Ibu Santi boleh menguatkan kita semua. Amin. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita, firman-Nya yang menjadi pelita bagi kita semua. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Imani firman hari ini sungguh buat saya dikuatkan, saya diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi katakan firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, bagi jalanku, terang, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
benar. Pelitamu sebagai penerang bagi jalan kami semua. Dan pagi hari ini kami akan mendapatkan firman-Mu untuk menerangi seluruh perjalanan kami. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu untuk menerangkan firman-Mu. Agar kami semua dikuatkan oleh firman-Mu, agar jalan kami semua boleh selalu terang bagi saudara-saudara kami semua. Terima kasih pakai Pak Revi untuk menerangkan firman-Mu ya Tuhan Yesus, agar semua firman yang dibentangkan boleh menguatkan hati kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan semua doa serta ucapan syukur kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingatkan sekali lagi, kita boleh silent handphone kita, dan biarlah waktu ini sungguh untuk Tuhan. Saya undang hambanya Bapak Pendeta Revi Awandatu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di bulan Maret. Cepat sekali ya waktu saudara, tahu-tahu kita sudah mau menyelesaikan trimester pertama di tahun 2025. Dan nanti sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau bagikan kesaksian bahwa perjalanan pengobatan Ibu Gembala ke Singapura itu berjalan lancar, baik, dan hasilnya juga bagus. Ya, kalau saudara lihat sudah sempat bertemu dengan ibu saya, dia sudah jadi orang yang seperti sudah sehat lagi lah, ya. Jalan sudah cepat, bicara juga sudah normal. Jadi nanti doa berkat akan didoakan oleh beliau, ya. Saudara senang mendengar doa berkat dari Ibu Gembala? Ya, kasih semangat. Ya. Sepinter-pinternya saya doa, beda kalau doanya dari Ibu Gembala itu. Ya, betul saudara. Jadi nanti doa berkat oleh Ibu Gembala, kita harus support beliau. Karena beliau memberikan tema pada bulan ini adalah sehati dan sepikir. Ya. Mari kita buka satu nats yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Terus kita lanjut. Sebab saudara-saudara, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Ayat 13, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu?
Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Nah, dari 4 ayat yang barusan kita baca, kita lihat ada satu kasus yang terjadi di jemaat Korintus, yaitu apa? Perselisihan yang menyebabkan perpecahan. Dan kita lihat perpecahan yang terjadi, mereka banyak yang mengaku aku golongan Paulus, Apolos, Petrus, Kefas, malah ada yang mengaku aku adalah golongan dari Kristus. Tapi kalau kita kembali ke ayat yang ke-10, dari ayat yang ke-10 ini, kata apa atau kalimat mana yang paling penting menurut saudara? Ada yang berani bicara? Apa? Dari ayat 10, kata mana yang paling penting? Nah, kata yang paling penting di ayat yang ke-10 adalah Yesus Kristus. Ya, makanya di ayat yang terakhir kita baca, tadi di ayat yang ke-13 dibilang, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Yang disalibkan bukan Paulus, tapi Kristus. Adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Tidak, tapi nama Kristus. Nah, kalau kita lihat kembali di ayat yang ke-10 dibilang, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita naik 1 ayat saja, ayat yang ke-9. Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 8 kita naik lagi mundur. Ia meneguhkan kamu sampai kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Malah kalau kita naik 1 ayat lagi ke ayat yang ke-7, diakhiri oleh satu kata juga, pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya waktu Paulus datang kepada jemaat Korintus, ini jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang memiliki karunia roh. Di dalam 1 Korintus 12, tapi ada perpecahan. Makanya waktu Paulus datang kepada mereka dibilang, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengingatkan kembali kepada mereka, kamu harus ingat, kita jadi jemaat karena satu nama itu. Kita bisa berkumpul karena satu nama itu. Kita boleh mengalami semua yang Tuhan percayakan karena satu nama itu. Nama siapa? Nama Yesus Kristus. Bukan lagi golongan Apolos, Paulus, Kefas. Tapi nama Yesus Kristus. Hendaklah di dalam ayat yang 10, kamu seia sekata. Coba kalau kita lihat dalam bahasa Inggris ayat itu. That you all speak the same thing. Ya. And there be no divisions among you, but you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Tapi yang pertama dibilang, you all speak the same thing. Bicara mengenai hal yang sama. Satu jemaat kita semua tidak ada yang sama. Tidak perlu dijelaskan panjang dan lebar. Dari umur, dari pengalaman, usia, cita-cita, semua berbeda. Tapi kalau kita ingin menjadi jemaat yang sehati dan sepikir, harus dimulai dengan apa? Speak, bicara mengenai hal yang sama. Dan hal yang sama itu siapa? Yesus Kristus. Saudara, kalau kita lihat sehati sepikir, itu bisa kita lihat mengenai kesatuan. Nah, kesatuan dari Kejadian saja sudah terlihat di dalam Kejadian 1 ayat 26. Waktu Allah berbicara, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa.
Mereka satu hati antara siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi saudara juga kekuatan dari persatuan itu kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11 itu bicara mengenai menara Babel. Ya, coba kita lihat Kejadian 11 saja. Kejadian 11 ayat yang ke-2. Ayat ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita. Siapa ini? Anak-anak keturunan Nuh yang setelah mereka semua keluar dari bahtera dan bertambah banyak. Marilah kita membuat batu bata, membakarnya baik-baik. Ya, itu marilah kita yang pertama, ayat 4. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Lalu di bagian yang B-nya, marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Dan dari ayat yang pertama, coba maaf, kita lihat ayat yang pertama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Bangsanya macam-macam. Keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Tapi mereka punya bahasa satu. Tidak ada yang berbeda. Nah, dari satu bahasa itu mereka bilang, mari kita bikin batu bata. Mari kita dirikan kota. Mari kita cari nama untuk diri kita sendiri. Dan mereka mau membangun menara Babel. Yang dibilang akan mencapai langit surga. Tapi tahukah saudara? Memang tujuannya tidak baik. Tujuannya melawan atau menentang Allah. Tapi apa yang Tuhan bilang di dalam ayat yang ke-6. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Kalau dalam bahasa Inggris, indeed the people are one. Keturunan siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Tapi begitu mereka berbicara satu bahasa, maka disebut oleh Tuhan sendiri, mereka adalah satu. One. They have all one language. Ada satu kuasa di dalam bicara bahasa yang sama. Makanya dibilang lagi oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-6. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ini makanya Ibu Gembala menginginkan kita jemaat itu sehati, sepikir, seia, sekata. Karena apa? Di dalam persatuan di bawah nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengerjakan apapun dan pasti berhasil. Kenapa? Karena sebagai jemaat kita berbicara satu bahasa. Nah, di Kejadian 11, ini mereka tujuannya salah. Tapi yang saya ingin saudara lihat, mereka punya satu bahasa, jadi. Walaupun akhirnya Tuhan kacaukan mereka. Nah, sekarang di jemaat Korintus itu ada perselisihan yang menyebabkan perpecahan di antara mereka. Kenapa? Karena ada 2 suara, 3 suara, 4 suara. Saudara masih ingat waktu di Yesaya 14. Waktu dibilang, hei bintang timur, kamu sudah jatuh karena kamu sudah berkata di dalam hatimu, aku akan naik, bicara mengenai Lucifer. Kamu sudah berkata di dalam hatimu, aku ingin naik, aku ingin naik, aku ingin duduk di tahta, aku ingin menyamai yang maha kuasa, aku ingin. Dan saat di surga,
Saat dimana hanya ada satu suara saja yang boleh ada, satu suara saja yang kita taati. Begitu ada disonan, ada ketidakharmonisan satu suara yang berbeda, Tuhan buang itu Lucifer. Karena dalam satu tempat yang sama, harusnya punya satu suara yang sama. Suara yang apa? Yang sejalan dengan suara Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita lanjut. Makanya dibilang di dalam 1 Korintus tadi, 1 Korintus 1 ayat 10, aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Itu alasan kita bersatu, itu alasan kita masih ada menjadi sebuah jemaat, dan itu alasan kita pada akhir jemaat ini akan menjadi mempelai untuk Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu. Nah, apakah ada perselisihan di dalam gereja? Ada. Apakah ada perpecahan di dalam gereja? Banyak. Ya, jangankan bicara mengenai orang yang tidak dikenal. Ya, gembala, wakil gembala bisa pecah. Ya. Wakil gembala bisa keluar, ajak bapak dan anak, kita sering dengar, pecah gerejanya. Bapak mertua dan menantu bisa juga pecah. Karena apa? Karena ada perselisihan. Bagaimana kita bisa menghindari perselisihan di dalam jemaat? Nah, Paulus sudah memberikan caranya di dalam ayat yang ke-10 itu. Dia bilang, tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, yaitu you perfectly join together. Ya, menjadi satu bersama sempurna. Kalau di dalam bahasa Yunaninya, itu menggunakan kata katartizo. Katartizo itu kata kerja yang aktif. Memang ada kata kerja yang pasif. Kata kerja tapi yang aktif. Ya. Yang artinya adalah dia katartizo itu juga kayak memperbaiki apa yang rusak atau juga menyembuhkan apa yang terluka sampai tuntas. Itu katartizo. Tapi dibilang dalam pengertian yang lebih lengkap, menjadi seseorang yang memulai untuk apa? Memperbaiki apa yang rusak, menyembuhkan apa yang terluka sampai selesai. Nah, jadi kalau kita lihat di antara kamu, tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu. Kalau kita mau pakai arti kata katartizo, tapi sebaliknya supaya kamu yang memulai untuk apa? Memperbaiki apa yang rusak, menyembuhkan apa yang terluka, sampai selesai, sampai tuntas. Apa yang rusak? Hubungan antara kamu dengan jemaat yang lain. Apa yang terluka? Hati orang yang kamu sakiti, mungkin sengaja atau tidak sengaja. Nah, kamu yang memulai, katartizo, you perfectly join together. Kamu yang akan ambil inisiatif. Jadi di dalam pengertian katartizo juga itu seperti kerjakan apa yang kamu harapkan dari dia. Ya, atau perbuat terlebih dahulu apa yang kamu ingin dia perbuat. Sebetulnya itu tema lama, tapi tema yang sering kita lupa. Makanya kalau di dalam satu ayat, coba kita buka Lukas 6 ayat 31. Ini kuncinya saudara, bagaimana kita bisa perfectly join together. Sebab sudah ada perselisihan. Sudah ada pengelompokan, sudah ada grup-grupan di antara mereka. Dan grup-grupan selalu membawa kepada dosa. Kenapa? Karena Yesus akan selalu membawa kepada persatuan.
Yesus itu bicara mengenai mempersatukan. Siapa? Antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Antara orang yang tua dan yang muda. Antara orang merdeka dengan budak. Antara Allah yang kudus dengan orang yang berdosa. Dipersatukan oleh siapa? Oleh Yesus, meruntuhkan tembok perseteruan. Terus kita udah disatukan oleh Yesus, oleh nama yang luar biasa itu. Kita grup-grupan. Gue cuman mau makan sama ini, gue cuman mau main sama ini, gue gak suka, gue gak cocok apa segala macam. Lupa. Nah, itu sudah ada perselisihan. Jadi pas Paulus bilang, hendaklah kamu katartizo, perbuat terlebih dahulu apa yang kamu ingin dia perbuat. Lukas 6 ayat 31, sebagaimana kamu kehendaki supaya semua orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Treat others like how you want to be treated. Kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ini yang dimulai. Sudah ada perasaan tidak enak. Tapi coba mulai. Kadang saya kalau ngadepin, bukan ngadepin sih. Ada beberapa orang, bukan di sini ya, di sono, di Cianjur ya, nggak ada orang Cianjurnya kan. Jadi kalau saya misalnya papasan atau ya lagi jalan gitu, jangankan salam, nengok pun enggak, apalagi tegur sapa. Kalau 1 kali, 2 kali, mungkin dia meleng. 3 kali, mungkin dia matanya kurang bersih, jadi ada belekan, jadi nggak bisa lihat gitu ya. Tapi kalau udah sering, berminggu-minggu, ini pasti ada sesuatu ini. Ada ganjalan nih, ada tembok dari dia. Tapi saya kalau lihat orang yang seperti itu, saya sengajain saudara. Jadi saya yang mulai. Dia pura-pura nggak lihat, saya datangin dia. Gimana? Puji Tuhan. Katartizo, kamu yang memulai dulu, memperbaiki apa yang rusak. Treat others like how you want to be treated. Kamu ingin disapa, kamu ingin orang ramah kepada kamu, dan mereka tidak mengerjakan seperti itu. Saya yang mengerjakan terlebih dahulu. Dan berubah. Dan minggu-minggu berikutnya beda. Dia mulai merasakan kehadiran saya. Jadi kalau ketemu saya, dia sapa, dia salam, dia ajak ngobrol dan seterusnya. Makanya Yesus bilang, perbuatlah apa yang kamu kehendaki kepada orang, perbuat terlebih dahulu. Nah kalau kita mau lihat itu ayat Lukas 6, ayat yang ke-31 itu. Dia ada dalam satu perikop yang berbunyi seperti ini saudara. Coba ayat yang ke-27-nya ya. Ayat ke-27. Ya, yang tadi kan perbuat sebagaimana kamu ingin orang perbuat kepadamu itu ayat 31. Ini ayat 27 awalannya ya. Tapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci, minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Itu Yesus buka dengan kata-kata seperti itu, baru di ayat yang ke-31 dia kata kerjakan apa yang kamu inginkan orang kerjakan kepada dirimu. Kalau sekarang, tadi kita lihat kasihi musuh, berbuat baik kepada yang membenci, berkat bagi orang yang mengutuk, berdoa bagi yang mencaci. Itu kan hal yang berlawanan, paradoks ya. Ada yang baik, ada yang jahat. Lebih mudah melakukan yang mana? Melakukan yang baik kepada orang baik. Tapi kan melakukan yang baik kepada orang jahat itu tidak pernah gampang. Tapi Yesus bilang, lakukan kepada orang apa yang kamu ingin orang lakukan kepada kamu. Nah, kasihilah musuhmu. Yang Yesus inginkan, kita coba belajar untuk menempatkan diri bukan sebagai orang yang mengasihi saja, tapi lihatlah kita kalau kita memiliki musuh.
Jadi saudara, di 4 kata di ayat 27 sampai 28, coba bayangkan bahwa kita yang memusuhi orang, kita yang membenci orang, kita yang mengutuk misalnya, ya, dan kita juga yang mencaci. Kalau kayak tadi Bu Santi kan bilang dia maki-maki ya kalau nggak salah ya Bu ya. Itu nggak tahu mimpi apa itu, orang udah kecelakaan di bawah kolong mobil begitu selamat masih dimaki-maki. Tapi puji Tuhan semuanya baik-baik ya, Tuhan bekerja. Nah, kalau kita di sini siapa yang nggak pernah punya musuh? Nggak ada yang ngangkat tangan, berarti pernah punya musuh. Di sini siapa yang nggak pernah musuhin orang? Ada yang berani angkat tangan? Nggak ada. Berarti apa? Pernah musuhin orang satu waktu, satu saat. Nah, kadang saudara kita jadi musuh sama dia karena dia sendiri yang mulai sama kita. Ya. Dan begitu, jadi kita benci. Kenapa? Karena dia musuhin kita. Dia yang menjauhin kita, dia yang nggak menghargai kita. Jadi kita nggak suka, kita benci. Habis gitu mengutuk. Ya, kita sih cuma bisa doa semoga Tuhan tempatkan dia di tempat yang terbaik ya, di sebelah kanannya gitu, sebelah di pangkuan Bapa di surga. Ya kan? Terus kalau malah mencaci, saya ini sih tidak ada yang sampai mencaci, tapi saudara kita posisikan waktu kita menjadi seorang musuh bagi seseorang, kadang ada saatnya kita tidak berdaya. Karena siapa yang kita musuhi itu jauh lebih besar daripada kita. Artinya apa? Seseorang yang kita benci, seseorang yang kita caci, seseorang yang kita kusuk, seseorang yang kita kutuk, saudara. Begitu kita ada di posisi sebagai musuh, sebagai orang yang melakukan semua hal yang negatif itu, mengasihi, dikasihi, dibuat baik, diminta berkat dan didoakan itu adalah semua hal yang kita butuhkan. Memang, gue mah gak peduli Ref. Kalau gue udah musuh, gue benci sama dia, gue mah gak perlu dia baik sama gue. Saudara, justru itu yang kita perlukan. Karena apa? Karena saat kita memusuhi Tuhan pun, Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Saat kita membenci, membelakangi Tuhan, Tuhan yang selalu berbuat baik duluan kepada kita. Waktu kita mengutuk kepada Tuhan, Tuhan sendiri juga yang memberi berkat kepada kita. Dan Dia juga yang berdoa bagi kita semua. Gue gak mau dia datang, gue gak mau dia kasihan sama gue. Enggak, itu yang kita perlu. Apa? Kasih, doa, berkat, dan perbuatan baik. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat di dalam ayat 27 dan 28 itu, kasih, perbuatan baik, berkat, dan doa. Itu 4 hal yang bisa merubah kita. Karena apa? Membenci, mengutuk, mencaci, memusuhi tidak akan pernah membuat kita berubah. Kita memang sudah begitu. Tapi kasih, tapi kita memberkati, perbuatan baik dan berdoa itu yang akan merubah diri kita. Makanya waktu Tuhan bilang perbuatlah kepada orang apa yang kamu ingin orang perbuat kepada kamu. Saat kita berhadapan, kita bermusuhan dengan satu pribadi yang tidak terkalahkan seperti Tuhan Allah yang dibilang oleh firman Tuhan Dia adalah seteru kita. Karena kita berdosa, apa yang kita harapkan dari Dia?
Selain apa? Selain kasih, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi begitu ada orang yang bermusuhan dengan kita, kita yang mulai dulu apa? Mengasihi mereka, mendoakan mereka. Karena apa? Orang yang bisa melakukan itu semua, yang bisa mengasihi, yang bisa berbuat baik, yang bisa berdoa, yang bisa memberkati, itu orang yang lebih kuat. Kalau saudara tidak bisa mengampuni, mohon maaf, itu orang lemah. Tapi kalau saudara bisa mengampuni, dan saudara bisa datang terlebih dahulu kepada mereka yang memusuhi saudara. Sama seperti Tuhan yang datang turun ke dunia kepada manusia yang memusuhi dia beribu-ribu tahun. Yang sudah dia bebaskan tapi membelakanginya terus. Yang dia sudah serahkan nyawanya tapi tetap menolak dia sebagai Mesias. Itu adalah kasih yang besar yang bisa mengalahkan segala kebencian dan permusuhan. Perbuatlah itu karena apa? Karena aku sudah membuat itu terlebih dahulu untuk kalian. Makanya di dalam jemaat katartiso, kamu yang mulai. Ada orang yang musuhi kamu, oke. Ada orang yang benci kamu, pilihan itu. Ada yang orang mengutuk kamu, hati-hati. Dalam Yakobus bilang, jangan sampai dalam satu mulut yang sama kamu memberkati Tuhan, tapi kamu juga mengutuk manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Ada orang yang mencaci kamu, urusan kamu sama Tuhan, tetapi aku akan mengasihi, memulai dari kita, nggak tunggu dulu dia. Nah, di ayat yang ke-29 dibilang, barang siapa menampar pipi yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Itu kata kalau literal, dan banyak orang yang mengambil itu secara literally. Dan banyak itu videonya di TikTok atau di YouTube ya. Orang yang non-Kristen, dia datang kepada satu pengkhotbah yang sedang bicara di pinggir jalan. Terus dia ngomong, firman Tuhan kamu itu bilang, kalau kamu ditampar pipi kiri atau pipi kanan, berikan pipimu yang satunya. Jadi sekarang aku nampar kamu harus kasih yang satunya kan. Nah, itu bicara mengenai apa yang tertulis. Tapi yang Tuhan bicara di situ adalah untuk memutuskan satu siklus. Kalau kita membalas tamparan yang datang kepada kita, kita balas lagi itu tamparan, nggak akan putus-putus itu. Permusuhan nggak akan putus-putus kalau kita tidak putuskan, berhentikan dengan apa? Dengan kasih. Kutuk tidak akan putus kalau kita tidak putuskan dengan apa? Dengan berkat. Orang yang membenci kita tidak akan putus kalau kita tidak putuskan dengan apa? Dengan berbuat baik kepada dia. Orang yang mengutuk kita tidak akan putus kalau kita balas lagi kutuk. Hanya bisa diputuskan dengan apa? Dengan bagaimana kita mendoakan dia. Jadi begitu dibilang kasih pipi, bukan kita menyerah, tapi kita tidak membalas. Kita memutuskan apa yang dia kerjakan. Kalau kita balas benci, kalau kita balas caci, kalau kita balas mengutuk, tidak ada yang putus siklusnya, tetap berjalan. Apa yang kita terima, kita respon. Kita seperti agen iklan. Saudara kan pernah dengar istilah cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, artinya apa? Kita cinta, dianya enggak. Tapi sekarang kalau kita, dan itu kalau ada cinta bertepuk sebelah tangan, udah kan? Cari yang lain, jangan kekeh sama yang itu. Ya, sadar. Sekarang kalau kita bilang, kalau benci bertepuk sebelah tangan. Cinta bertepuk sebelah tangan ini nggak ada suaranya. Cinta yang ketemu baru dia ada suaranya. Kalau benci bertepuk sebelah tangan artinya apa? Benci dia jangan kita ladenin. Biarin aja. Kalau kita bisa punya hati seperti luasnya samudra ya, dia mau tabur apa aja, tetap akan hilang itu semua. Jadi biarkan benci dia bertepuk sebelah tangan.
urusan kamu sama Tuhan. Urusanku dengan Tuhan, mengasihimu, mendoakanmu, berbuat baik kepadamu, dan memberkatimu. Itu bagaimana kita bisa menyelesaikan perselisihan yang ada di dalam gereja Tuhan. Jadi biarkan saja dia punya benci. Supaya apa? Kalau diladenin akan berkembang. Kalau dia Judas terus kita balas Judas. Kalau dia apa lagi ya? Kalau dia banyaklah, enggak, terus itu akan berkembang. Apakah akan membuat dia berubah? Tidak, akan tetap membuat dia seperti apa adanya, apa? Membenci kita, tidak menghargai kita. Tapi kalau Tuhan bilang, perbuatlah seperti kamu ingin orang lain perbuat kepada kamu. Kita pengen dikasihi, dicintai. Kita pengen diberkati. Kita pengen diperbuat baik sama orang. Kita pengen didoakan sama orang. Nah itu berbuat baik sama dia. Baru di dalam ayat yang ke-30 di dalam Lukas 6 itu dibilang, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, ya, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Artinya apa? Kalau ada orang minta, ini terus jangan saudara ini ya, pakai ya, dengar firman Tuhan. Kalau ada orang minta ke kamu, harus beri. Jadi saya mau minta tolong ini. Kenapa? Itu meteran listrik saya udah bunyi terus, habis. Apa namanya tuh? Token. Jadi bolehlah tolong di ini. Nah, tapi lebih daripada sekedar hal-hal yang material, waktu Tuhan bicara, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Tuhan bilang, saat kamu datang kepadaku dengan hati yang bertobat dan sungguh-sungguh mencari aku, maka aku akan mengampunimu. Jadi kalau ada orang yang datang kepadamu dan dia minta maaf, dan kamu sudah berikan permintaan maaf itu kepadanya. Saya minta maaf. Oke, saya maafkan, berarti kita berikan. Nah kalau kita sudah berikan maaf itu, jangan nanti kalau ada satu kali kasus apa, terus diungkit lagi. Lu lupa ya waktu itu. Lu udah pinjem gua 2 juta, gua udah anggap itu hilang deh, udah gua kasih sama lu. Padahal bukan kasih, karena ditagih nggak dibalik-balikin, udahlah ya, dianggap bukan ini. Gua udah kasih sama lu, sekarang lu ngomongin gua lagi di belakang. Itu nggak mengampuni, saudara. Karena kalau Tuhan mengampuni, dia tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Jadi Tuhan juga ingin kita melakukan apa hal yang sama. Kalau ada orang yang meminta kepada kita seperti itu ya. Maaf, saya ini sudah membenci kamu. Maaf, saya ini sudah mengutuk kamu. Maaf, saya ini sudah suka ngomongin kamu di belakang. Maaf, saya suka mengutuk kamu. Ya, saya maafkan. Udah. Jangan ambil lagi apa yang sudah kita berikan. Karena Allah pun tidak pernah mengambil kembali kasih-Nya melalui Tuhan Yesus Kristus, pengorbanannya kepada manusia. Dia berikan sekali, beres, selesai. Percaya kamu diselamatkan dan akan menikmati hidup kekal. Tidak percaya kamu akan berakhir berpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Tapi dia tidak ambil lagi itu anugerah. Tetap ada sampai sekarang. Makanya perbuatlah kepada orang apa yang ingin mereka perbuat kepadamu. Kita juga kan gak pengen. Waktu kita minta maaf, terus kesalahan kita masih diungkit-ungkit sama dia. Nah saudara, itu semua ya, katartizo itu adalah apa? Memperbaiki kerusakan yang dimulai oleh saya sendiri, tidak tunggu orang lain. Mengobati luka yang ada yang dimulai dari saya sendiri, tidak tunggu orang lain. Perfectly joined together.
Supaya apa? Di dalam Lukas pasal yang ke-6 itu dibilang ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik pada mereka, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan apa saudara? Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Dia, Tuhan, baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jadi maksudnya apa itu? Kita melakukan hal yang sama dengan apa yang Allah kerjakan. Karena Allah berbuat baik kepada siapa? Orang yang tidak tahu berterima kasih. Ungrateful person. Dan orang jahat. Orang jahat itu siapa? Yang memusuhi kita. Yang membenci kita. Yang mengutuk kita. Yang mencaci kita. Orang jahat, jahat. Orang baik mah tidak begitu. Ya. Makanya tujuannya pada akhirnya adalah untuk menjadikan kita anak-anak Allah. Karena apa? Karena Dia baik pada orang yang jahat dan yang tidak tahu berterima kasih. Saudara, kita kembali ke 1 Korintus 1 ayat 10. Perpecahan dalam jemaat itu sudah terjadi dulu dan sampai sekarang. Dan satu pergumulan di dalam pertumbuhan sebuah jemaat adalah kesatuan hati. Bagaimana satu jemaat bisa satu hati kalau mereka tidak berbicara satu bahasa yang sama? Makanya di dalam Yohanes 8 ayat 43 dibilang oleh Yesus kepada mereka, aku tahu sekarang mengapa kamu tidak, Yohanes 8 ayat 43, kamu tidak bisa mengerti bahasaku. Karena kamu tidak dapat mengerti perkataanku. Ya. Kamu tidak mengerti sebab kamu tidak dapat, kalau dalam bahasa Inggrisnya, not able to catch. Not able to listen to my word. Bahasa adalah penting untuk mempersatukan. Dan bahasa yang terbaik adalah bahasa kasih melalui Yesus Kristus. Makanya kembali lagi Paulus bilang, dengan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, di dalam perselisihan akan ada perpecahan. Dan perpecahan tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau ada persatuan, di Mazmur 133 saja bilang, kalau kamu bersatu akan turun urapan dari minyak urapan seperti kejanggut Harun meleleh ke jubahnya. Tapi kita sebagai jemaat juga, Tuhan nyatakan kepada jemaat mula-mula di dalam Kisah Rasul. Pemain musik saya undang maju ke depan. Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-41. Kisah 2 ayat ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, orang-orang yang dengan senang hati menerima perkataannya itu, ya, atau perkataan siapa? Petrus. Memberi diri dibaptis pada hari itu. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Terus mereka bertekun dalam pengajaran, rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, ayat yang ke-46-47 kita perhatikan. Dengan bertekun dan dengan apa? Sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama dengan gembira, dengan tulus hati. Jemaat pertama mereka sehati, mereka berkumpul terus, selalu bersama. Dan 47, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Karena ada kesatuan di jemaat mula-mula. Ada satu iya, satu kata, satu hati, satu pikiran. Dan mereka tunjukkan dengan bagaimana cara mereka beribadah, bergantian setiap hari, setiap waktu. Tuhan tumbuhkan jemaat mula-mula. Ada hati Tuhan di dalam satu hati, satu pikir, satu kata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau kita ingin lihat PDAMS berkembang, satu hati, satu pikir, satu kata. Nanti apa? Tuhan yang akan tambahkan jumlah kita. Puji Tuhan saudara, demikian firman Tuhan. Saya undang para pelayan perjamuan. Kita akan nyanyikan lagu Saat ku masuk ke hadirat-Mu, persembahan Dia kan sembahku bagimu Allah yang mulia. Dalam surga berkati kami, sucikan layakkan hati dan tangan kami melayani Tuhan untuk melayani perjamuan kita. Ampuni kami semua Tuhan, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sembahku berikan bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk
hidupku. Kalau masih ada yang belum terlayani, boleh angkat tangan. Kalau sudah semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Ku Datang Pada Salib itu. Ku datang pada salib itu, ku lihat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya, saraku dapat ampun dosa. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga untuk segala kebaikan dan kasih-Mu yang sudah Kau nyatakan melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami semua, menggantikan kami yang terkutuk, sehingga kami boleh mendapatkan berkat, yaitu keselamatan di dalam nama itu, dan kami boleh menikmati kehidupan yang kekal kelak bersama-Mu nanti. Saudara-saudara, marilah kita angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Tuhan, kami angkat roti ini sebagai lambang tubuh dari Engkau yang tercabik-cabik. Engkau roti hidup itu, roti yang turun dari surga, roti yang bisa memuaskan segala keinginan manusia, dan siapa yang memakanmu tidak akan pernah merasa kekurangan kembali. Dan demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu sudah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan penuh rasa syukur dan percaya bahwa ada kuasa di tubuh Yesus yang tercabik, yang sudah memberikan kita tubuh yang baru kelak. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan mari kita angkat anggur ini di atas kepala kita sebagai penghargaan untuk darah anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak bercela, yang menebus dosa seluruh umat manusia. Dan demikianlah firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sekali lagi dengan penuh rasa syukur dan percaya, ada kuasa di dalam nama Tuhan melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi rasa syukur kami, apa yang sudah Kau perbuat di dalam hidup kami
terlalu mahal dan terlalu indah. Kiranya kami boleh membalas segala kebaikan-Mu dengan mengikuti, mentaati firman-Mu dan menjadi umat-Mu yang setia ikut Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Bapa dalam surga, biarlah hamba-Mu juga boleh berdoa untuk setiap orang yang sudah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Mu ini. Mereka boleh mendapat kekuatan yang baru untuk melewati hari-hari mereka. Di dalam minggu pertama bulan Maret ini, kami tetap menyatakan kami bersama dengan Engkau, bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami juga ingin belajar untuk satu kata, satu pikiran, satu nafas Tuhan, satu hati di dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan, sehingga kami semua boleh menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terima berkat tubuh dan darah-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Saya kembalikan kepada Ibu Dokter. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah menyampaikan isi hatinya kepada kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memilihkan tema ini untuk kita. Dan terima kasih kepada hambanya Pendeta Revi yang sudah menjadi saluran untuk menyampaikannya kepada kita. Berbahagialah kita yang mendengar. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mau terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Dan sebentar kalau kami boleh bersatu hati, mengambil bagian di dalam memberikan persembahan, kami boleh melakukannya dengan sukacita, karena kami mengasihi pekerjaan Tuhan, kami mengasihi rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kuasa-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai, kuasa-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebentar kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada adik-adik sekolah minggu untuk bisa bergabung ke depan. Nanti Ibu Gembala akan mendoakan sekaligus memberikan doa berkat untuk kita. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai
kasih kepadamu Bapa di dalam surga. Kalau pada akhir ibadah ini kami boleh mengalami sukacita yang besar Tuhan. Karena Engkau yang sudah mengasihi kami Tuhan, mengumpulkan kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk mencari Engkau. Karena kami mendapati Engkau Tuhan ketika kami beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Tua, muda, besar, kecil, dari depan sampai belakang, semua Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Dengan segala keperluan kami masing-masing ya Tuhan. Baik jasmani amat terlebih kerohanian kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di hadapan kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan sebagai orang tua, sebagai manusia Tuhan. Tapi kami mau serahkan anak-anak ini selalu di dalam tangan-Mu. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, pada waktu sekolah, pada waktu di rumah, pada waktu bermain. Biarlah tangan Tuhan selalu menopang, tangan Tuhan selalu menolong sehingga mereka terlindungi dari hal-hal yang jahat. Mereka boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh ke arah Engkau Tuhan. Menjadi anak-anak yang mempermuliakan nama-Mu, menjadi berkat di dalam keluarga, bahkan boleh menarik jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena semua datang dari Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menyatakan kepadamu bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Setiap waktu, setiap saat kami memerlukan Engkau. Karena Engkaulah segalanya buat kami. Engkaulah yang memberikan kecukupan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya. Baik saudari Vera Nelwan yang di Bogor Tuhan, Engkau tolong, Engkau jamah dan pulihkan kembali ya Tuhan kesehatannya. Supaya satu kali dia juga boleh bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Luki yang masih dalam pemulihan. Dan akan kembali ke Jakarta untuk beberapa hari yang akan datang. Engkau juga menolong Tuhan menjamah, memulihkannya dengan sempurna. Supaya kembali dia juga ada di dalam pekerjaan Tuhan. Bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami boleh sehati, kami boleh sepikir Tuhan di dalam menopang pekerjaan-Mu. Karena kami memperluas kerajaan-Mu, bukan memperluas diri kami sendiri ya Tuhan Yesus. Tapi kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah merasakan kemurahan-Mu. Kami benar-benar ya Tuhan boleh menikmati Engkau hari-hari kami yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus berkat dari anugerah Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus selalu melengkapi kami Tuhan Yesus. Melindungi kami dan menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.